Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita terus disempurnakan melalui kuasa Injil dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki pembacaan katekismus di minggu ke-24. Saya akan membacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita membacakan jawaban dan juga ayat Alkitabnya. Apa itu pertobatan? Bertobat berarti kita benar-benar menyadari dan menyesali dosa, semakin membencinya dan meninggalkannya lalu berpaling kepada Tuhan. Kita baca dari 2 Korintus 7 ayat 10. Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan dan yang tidak akan disesalkan. Tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Inti dari semua dosa adalah kegagalan untuk mematuhi perintah pertama yang tertulis di Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena ketika ada Allah lain di dalam hidup kita, itu adalah penyembahan berhala. Kita tidak menempatkan Allah sebagai pusat dari segala sesuatu dalam hidup kita. Kita menggantikan posisi Allah dengan harta, dengan status, kesenangan, dan bahkan kita menjadikan diri kita sendiri sebagai Allah atas kehidupan kita. Dan hal ini semua merupakan dosa. Dosa itu membuat kita berpaling daripada Allah. Dosa itu membuat hubungan manusia dan Allah menjadi rusak. Inilah mengapa istilah pertobatan artinya tentang berpaling dari dosa dan berpaling kepada Allah. Tapi mungkin saja ada pertanyaan, atau mungkin saja saudara berpikir, jika Tuhan Allah mengutus anaknya Yesus untuk mati dan menebus dosa kita dan menyelamatkan kita sekali dan untuk selamanya, mengapa kita harus dan perlu untuk bertobat secara terus-menerus? Kita harus menyadari bahwa pertobatan sejati sesungguhnya adalah transformasi dan perubahan yang terus-menerus dilakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ini adalah bagian dari perjalanan sanctification kita, di mana setiap hari kita terus dibentuk untuk semakin serupa dengan pencipta kita. Dan tentunya hal ini pun tidak bisa kita lakukan di luar tanpa bantuan Roh Kudus. Roh Kudus yang menyadarkan, Roh Kudus juga yang mengingatkan, dan Roh Kudus juga yang memampukan kita di dalam pertobatan kita sehari-hari. Dalam Perjanjian Baru, istilah pertobatan adalah metanoia. Kata ini memiliki dua pengertian, perubahan berpikir dan juga penyesalan. Perubahan cara pikir yang dulunya berpusat kepada diri kita sendiri menjadi berpusat kepada Allah. Sehingga dari cara berpikir kita yang berubah dapat menghasilkan perubahan cara kita berperilaku. Dan pengertian yang kedua adalah penyesalan. Hal ini menarik untuk kita renungkan. Apakah kita hanya menyesal karena dosa kita ketahuan? Atau bahkan kita bertobat karena itu merupakan tuntutan sosial, karena kita sedang menjaga image atau citra diri kita? Atau apakah kita sungguh-sungguh menyesal karena menyadari bahwa saat kita berdosa, sebenarnya kita sedang berdosa di hadapan Tuhan? Biarlah katekismus hari ini menjadi pengingat kembali untuk kita, bahwa pertobatan adalah proses yang penting, di mana kita dapat datang dengan jujur akan kerentanan kita, dan berserah kepada pimpinan Roh Kudus dan kuasa Injil dalam perjuangan kita melawan dosa. Pertobatan itu merupakan peristiwa terus-menerus dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Pertobatan merupakan bagian dalam perjalanan iman kita, agar semakin hari kita semakin serupa Kristus. Dan juga kita bisa terus mengingat bahwa pertobatan sejati itu adalah kesadaran akan kebaikan Allah yang dengan rela dan berbelas kasihan kepada kita, sehingga mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk mati ganti kita.
mengampuni dosa, dan menebus hidup kita. Saya undang kita semua bisa bangkit berdiri. Saat ini, mari kita datang dengan jujur kepada Tuhan. Mengakui segala keberdosaan kita. Kalau mungkin saja kita masih banyak menyimpan banyak berhala dalam hati dan hidup kita. Biarlah Allah Roh Kudus membantu kita agar kita bisa setiap saat bertobat dan pikiran dan hati kita hanya berpusat kepada Tuhan saja. Silakan berdoa. Bapa, saat ini kami datang kepadamu dengan semua keberadaan kami. Kami mengakui semua dosa kami, Tuhan, kelemahan kami, dan setiap berhala-berhala yang ada di dalam hati kami. Kami mau bertobat ya Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk kami bisa meninggalkan semua dosa, dan kami berbalik kepadamu Tuhan. Biarlah Roh Kudus juga selalu mengingatkan kami dan menyadarkan kami akan karya salib Kristus yang begitu indah dan mulia. Sehingga benar-benar kami bisa hidup hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kami bersyukur untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin.